Al-Lahab, Al-Lahab. Surat Al-Lahab, tabbat yada. Astagfirullah. Oh iya. Al-Lahab. Ya, Afwan, Pak. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Sadaqallahul azim. Allahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Windy. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita sampai surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab. Nah, kelihatannya kita mengenal ini karena surat Al-Lahab ini ada nama Al-Lahab, Abu Lahab. Kita malam hari ini nanti banyak belajar sirah nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat datang Bu Suah dan Mas Farhan. Ya, nanti kayaknya perlu kita umumkan ya belakangan nanti kalau sudah menjelang akhir lah. Karena isanya mundur, kayaknya kita harus mundur juga nanti sedikit biar isaan dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ini sampai surat Al-Lahab ya malam hari ini. Nah, surat Al-Lahab ini surat yang ke 111 ya. 109. Surat yang ke, nah kalau tulisan ini surat ke 111. Nah, oh ini iya, surat 11 ya, 111. Ayat Tuhan ini ada tulisannya 5. Nah, jadi surat ke 111 dan ayatnya ada 5. Juga disebut surat Al-Masad. Nah, surat Al-Masad. Karena di sini ada lafadz masad. Baik, saya sebelum menyampaikan tentang Abu Lahab, saya mau menyampaikan ini dulu. Jadi Sayyid Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah bin Hashim, itu memiliki 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Jadi putranya itu ada 16. Ini menurut Sirah Ibnu Hisham. Ya. Jadi putranya paman Abu Thalib itu pertama ada Al-Abbas, ada Hamzah, Abdullah, Abu Thalib. Ini namanya, nama aslinya itu Abdu Manaf ya, Abdi Manaf, Abu Thalib. Kita sering mengenal paman Abu Thalib setelah wafatnya kakek Abdul Muthalib. Kita sering mengenal paman Abbas, paman Hamzah, nanti ada Ibnu Abbas itu, Abdullah bin Abbas itu termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dan riwayat Qur'annya termasuk yang bagus ya, termasuk orang yang menjadi sumber banyak ilmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih paman Abbas ini ya. Ada namanya Zubair. Nah, Zubair ini juga kita kenal itu ya. Ada Al-Harith, Al-Hajl, Al-Muqawwim, Ziror, dan yang ke-10 Abu Lahab. Nama aslinya itu Abdul Uzza. Hanya saja begini, banyak ahli sirah memang memperkirakan Abdul Uzza itu juga bukan nama asli.
nama aslinya siapa? Ya, karena banyak riwayat-riwayat juga yang kemudian tidak memiliki literatur yang sharih, yang jelas, yang memuat nama aslinya Abu Lahab. Tapi kebanyakan mengatakan nama aslinya itu Abdul Uzza. Ya, kemudian ada orang yang berpikir ragu-ragu karena kakek Abdul Muthalib ini orang yang sangat taat, ya, taat betul pada Allah, walaupun masyarakat pada saat itu sangat rusak. Nah, sehingga menamakan Abdul Uzza ini sebagian ahli sirah meragukan, karena Abdul Uzza itu nama salah satu sesembahan, ada Lata, Uzza itu. Wakilah salah satu riwayat mengatakan karena memang Abu Lahab ini orangnya memang taat juga ibadahnya, tapi ibadah ke patung, ke Uzza itu taat betul, ya, sampai setiap mau perang itu ya ibadah dulu. Nah, penunggu Uzza ini waktu itu sudah sakit parah sehingga menitipkan Uzza itu kepada Abu Lahab. Wakilah nama Abdul Uzza itu munculnya dari sana. Saya ingin mengatakan bahwa kebanyakan sirah memang mengatakan Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Ini kebanyakan sirah. Nah, putri kakek Abdul Muthalib bin Hashim itu ada 6. Ada Sofiyah, ada Ummu Hakim Al-Baidho, ada Atikah, Umaymah, Arwa, dan Barroh. 6. Jadi putranya kakek Abdul Muthalib itu ada 16. Nah, 16 putra putri ini ibunya beda-beda. Nah, ini ibunya, perbedaannya di sini. Jadi kalau Paman Abbas dan Dhiror itu ibunya namanya Nutailah binti Janab. Ini beda, ya. Jadi kakek Abdul Muthalib dari Nutailah binti Janab ini punya putra laki-laki 2, yaitu Al-Abbas dan Dhiror. Kemudian kalau Hamzah, Al-Muqawwim, Hazl, dan Sofiyah ini ibunya namanya Halah binti Wuhaib bin Abdumanat bin Zuhroh bin Kilab. Nah, ini sampai Kilab juga nanti ketemu, ya, nasabnya itu ketemu. Bin Murroh bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, ini nanti nasabnya, ya. Nah, beda lagi dengan ayahnya Rasul. Kalau ayahnya Rasul kan Said Abdullah, ya. Said Abdullah ini saudara yang seibu itu ada Said Abdullah, ya, paman Abu Thalib. Ini yang merawat Rasul itu nanti. Kemudian ada paman Zubair. Zubair juga pengikut setia karena termasuk 10 orang yang ditetapkan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Dan semua anak perempuan kecuali Sofiyah ini. Ya, kalau Sofiyah ibunya Halah. Kalau putri perempuan yang 5, berarti 5, ya. Kan putrinya ada 6. Nah, itu semua ibunya adalah Fatimah
binti Amr bin Aidh bin Imron bin Mahzum bin Yaqadhoh bin Murrah, ini nanti ketemu lagi, bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr. Ketemu sampai atas ketemu. Jadi memang ya kelihatannya keluarga besar ya. Jadi ketemu ini ketemu gitu nanti. Jadi ini yang satu kandung ya, satu kandung, satu ibu. Nah, kalau Al-Harith ibunya adalah Samro binti Jundub. Nah, kalau Abu Lahab beda lagi. Jadi, kalau sering kita kenal bahwa Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, iya. Tapi paman beda ibu, gitu. Jadi kalau Abu Lahab itu ibunya Lubna binti Hajar bin Abdu Manaf bin Ghatir bin Hubsyiyah bin Salul bin Ka'ab bin Amr al-Khuzai. Ini nanti marga al-Khuzai ya, termasuk awal-awal itu banyak penentangan juga. Nih, jadi memang di Arab pada saat itu banyak kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca surat Al-Masad tadi atau Al-Lahab, saya ingin memulai dari sini. Jadi di sini Sayyid Abdullah, ayahnya Rasulullah, memang satu ayah ya, satu ayah dengan Abu Lahab, tetapi beda ibu. Beda ibu. Nah, nanti di sini ini dari sini itu riwayatnya terus ke bawah itu luar biasa banyaknya. Ya, ini memulai kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini namanya Abu Lahab, nama aslinya tadi. Ini yang dari banyak riwayat ya. Kalau tadi sudah saya sampaikan, ini banyak riwayat menyampaikan bahwa nama aslinya itu Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib ini disebut oleh banyak ahli sirah sebagai nama asli. Nama kunyah ini nama panggilan. Jadi orang Arab itu seringkali punya nama panggilan. Ya. Nama panggilannya itu Abu Utaibah karena memang anaknya yang paling besar itu namanya Utaibah. Anaknya Abu Lahab yang paling besar itu Utaibah. Disebut Abu Lahab, Abu itu bapak, Lahab ini kan yang membara, ya, kayak api yang membara. Sebagian besar orang Arab pada saat itu di banyak sirah ya, di banyak sirah menyampaikan disebut Abu Lahab karena memang orangnya itu cakep banget, ya. Jadi wajahnya itu sangat bersinar dan menarik gitu, berseri-seri. Jadi pada masa sebelum Islam, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, jadi masih jahiliyah pun sudah dipanggil Abu Lahab. Makanya sampai nama aslinya tadi udah orang nggak kenal itu, karena begini Bapak Ibu sekalian, sirah ini kita kalau belajar sirah ya, kebetulan saya ngajar sirah juga di majelis taklim itu ngajar sirah itu ada beberapa kitab sirah itu macam-macam. Sirah itu atau riwayat atau sejarah ya. Sejarah ini kan orang menulis berdasarkan riwayat. Nah, riwayat-riwayat itu macam-macam ketemunya. Makanya kalau misalnya kejadian apa yang terjadi dari hari ini misalnya,
di Indonesia itu juga orang bisa menulis macam-macam, tergantung temuan apa yang menjadi pijakan untuk menulis, gitu. Nah, kebanyakan siro ini memang nanti ada riwayat-riwayat termasuk hadis-hadis. Itu makanya kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan, kenapa kok ada perbedaan-perbedaan nih? Ya memang yang meriwayatkan banyak orang. Nah, kemudian dari siro-siro itu, ya walaupun berbeda, nanti banyak ahli sejarah, banyak ahli siro itu kemudian mengkaji lagi, menggali lagi, kira-kira kelihatannya dari berbagai siro ini, nah, yang paling dekat ini kelihatannya ini, ya, termasuk Ibnu Hisham ini yang banyak diambil. Yang saya sampaikan ini dari Ibnu Hisham itu banyak yang diambil. Banyak orang mengatakan yang Ibnu Hisham ini lebih dekat, ya, lebih dekat dari kebenaran itu. Baik, nama Abu Lahab ini memang disebut sebelum Islam tadi, ya, sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, berarti masih jahiliyah. Tapi kemudian akhirnya sampai masa Islam pun nama Abu Lahab itu bahkan diabadikan di Al-Quran, yang surat yang kita pelajari malam hari ini dan beberapa pertemuan ke depan insya Allah. Ini kemudian ada juga mufasir yang mengartikan Abu Lahab itu akhirnya setelah dalam pandangan Islam itu nanti ya karena inilah orang yang nantinya menjadi suguhan api neraka gitu. Tapi itu tidak tersebut di dalam sirah ini. Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga. Walaupun Abu Lahab itu tertulis, ya, nas di dalam Al-Quran bahwa saya lanaro, yaitu nanti yang akan kita bahas, ya, bahwa Abu Lahab itu sudah dinas menjadi bagian dari penduduk neraka, tetapi dia masih mendapatkan dispensasi, ada keringanan di neraka itu. Apa keringanannya? Yaitu berupa keluar air di antara ibu jari dan telunjuk. Jadi dari sini nih, setiap hari Senin itu si Abu Lahab ini bisa minum. Jadi keluar air itu setiap hari Senin. Nah, kenapa kok kemudian ada keringanan itu? Nah, karena ini antara lain nanti saya sebutkan, Abu Lahab ini punya budak namanya Suwaibah. Kalau nama lengkapnya Suwaibah Al-Islamiyah. Nah, Suwaibah ini budaknya, budak itu bukan pembantu, budak itu lebih rendah daripada pembantu, karena budak itu orang yang tidak memiliki hak atas dirinya, bisa diperjualbelikan, itu budak. Makanya saya sendiri pernah berpikir apakah orang-orang ini yang kemudian menjadi tenaga kerja itu ada nggak misalnya yang menyalahgunakan itu, seolah-olah orang di tempat sana merasa membeli gitu, ya. Jadi kalau budak itu bisa diperjualbelikan, dan budak kalau perempuan itu boleh dikumpuli dengan bos laki-lakinya, itu boleh. Nah, itu tadi yang saya kadang kepikiran gitu. Nah, Suwaibah ini budaknya Abu Lahab, budak yang melayani Abu Lahab betul. Jadi istilahnya budak kesayangan yang baik benar istilahnya itu, ya. Nah,
budak yang istilahnya yang betul-betul melayani, ini satu ketika pada saat Ibunda Aminah ini melahirkan, ini si Suwaibah ini ngasih kabar, nanti ada tulisannya. Saking gembiranya Abu Lahab mendengar kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini, saking senengnya itu ponakannya lahir laki-laki itu, sehingga Suwaibah ini dimerdekakan. Jadi ya kira-kira kalau misalnya Abu Lahab ini biasa dilayani misalnya entah bikin kopi atau apa ke orang sekarang misalnya, kira-kira pada saat itu dia tidak mendapatkan merelakan untuk tidak dilayani oleh Thuwaibah dan Thuwaibah dimerdekakan ya karena saking senangnya Rasulullah lahir itu. Nah ini gembiranya Abu Lahab ini diapresiasi oleh Allah ya. Gembiranya sekali lagi, bahagianya Abu Lahab karena lahirnya Rasulullah diapresiasi oleh Allah. Sehingga setiap hari Senin itu Abu Lahab dikasih keringanan untuk bisa minum ya. Jadi antara ibu jari dan jari telunjuk itu keluar air, di situ dia bisa minum. Nah, itu saya berhenti di sini tentang Abu Lahab sebentar. Saya ingin menyampaikan tentang Suwaibah. Suwaibah al-Islamiyah itu ini termasuk sahabiah, maksudnya sahabat perempuan. Ya. Menyusui Rasulullah selama 4 bulan dan Hamzah, jadi pamannya. Ini berarti seusia itu, paman Hamzah dan Rasulullah itu seusia. Kalau sama Abu Lahab ini beda sekitar 22 tahun. Rasulullah itu. Rasulullah lahir tahun 571 kalau miladiahnya ya, miladiahnya bulan April, bulan April, tanggal 22 April itu. Nah ini kalau Abu Lahab itu berapa? 46 ya, 546 42 ya, 546 miladiahnya. Nah, Suwaibah ini termasuk orang yang berjasa betul karena menyusui Rasulullah waktu kecil selama 4 bulan dan menjaga beliau. Suwaibah ini termasuk paman Hamzah juga disusui, ada beberapa yang disusui, sehingga Suwaibah ini betul-betul menjadi orang yang dihormati oleh Rasulullah dan Ibu Khadijah. Ibu Khadijah itu kalau sama Suwaibah itu hormat sekali itu. Nah, Suwaibah ini wafat tahun ke-7 Hijriah setelah perang apa itu ada setelah peperangan tuh ya. Wafat tuh ya. Ibu Suwaibah. Nah, ini di dalam kitab karya Syekh Sulaiman bin Musa Al-Kalai Al-Andalus ini Al-Iktifa bima tadamanahu min maghazi Al-Mustafa jilid kedua halaman 33 ini, annal abasa qala maka tu kaulan ba'da mauti Abi Lahabin la arahu fi naumin summa ra'aituhu fi syarri halin faqala ma laqaitu ba'dakum rohatan illa annal adzaba yukhaffafu anni kulla yaumi itsnaini. Nah, Paman Abbas ini menyampaikan begini, saya itu sejak setahun lah, kira-kira setahun setelah wafatnya Abu Lahab itu bermimpi, gitu ya. Jadi setelah Abu Lahab wafat setahun, itu paman Abu Lahab memimpikan. Nah pada saat itu kemudian paman Abbas ini ya dalam impiannya itu seolah-olah Abu Lahab itu menyampaikan, ya. Jadi melihat Abu Lahab ini, jadi fi syarri halin, udah keadaannya itu sangat luar biasa jeleknya. Fakola,
malaqaitu ba'dakum, ini kata Abu Lahabnya ketika dalam impian itu, malaqaitu ba'dakum rohatan illa annal adzaba yukhaffafu anni kulla yaumi itsnaini. Aku tidak menemukan setelah kalian, itu maksudnya setelah meninggalkan kalian. Jadi Abu Lahab menyampaikan kepada Paman Abbas, setelah aku meninggalkan kalian itu nggak pernah istirahat dari siksaan. Jadi disiksa terus. Ini kata Abu Lahab dalam impian itu. Dan impian orang mukmin itu disebut oleh Nabi, impian orang mukmin itu benar, ya, benar. Kemudian Abu Lahab melanjutkan, illa annal adzaba yukhaffafu anni kulla yaumi itsnaini. Kecuali azab itu diringankan atasku setiap hari Senin. Jadi setiap hari Senin itu saya dapat keringanan azab. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kurang lam ya, wasallam, wulida yaumal itsnain. Yang demikian itu ringannya azab itu, ini kurang lam ini. Wasam tuh kalau sam racun ini. Wassalam. Yang demikian itu karena Rasulullah dilahirkan di hari Senin. Karena Rasulullah dilahirkan di hari Senin, fabasyarat Aba Lahabin bimaulidi Suwaibatu maulatuhu. Kemudian memberikan kabar gembira pada Abu Lahab pada hari kelahiran Rasulullah itu. Siapa yang memberikan kabar gembira? Suwaibah maulatuhu, hamba sahayanya Abu Lahab tadi. Jadi pada saat itu Abu Lahab memperoleh kabar gembira dari Suwaibah pada hari Senin itu. Faqalat lahu asy'artu anna Aminata waladat gulaman li ahika Abdillah. Aku kasih kabar engkau, Tuan, sesungguhnya Aminah itu melahirkan, ya, anak laki-laki dari anak laki-lakinya saudara laki-lakimu Abdullah. Nah ini kalimatnya, kalau misalnya orang kita ngabari, Tuan itu Aminah melahirkan tuh, ponakanmu lahir, anaknya Abdullah lahir, laki-laki gitu, ya. Seneng betul itu, ya, seneng betul. Ini saya harus merubah ini karena nggak boleh ini nggak boleh, ini harus kurang lam ya, maaf ya, ini harus masa Rasulullah wasam itu dosa nanti. Oke. Nah, ini. Dosa nanti saya, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Nah, baik ya. Nah, kata Abu Lahab tuh, kemudian setelah mendengar kabar idhabi, ya sudah, kalau gitu kamu fa'anti hurroh, kamu sekarang menjadi perempuan yang merdeka, bebas. Nah, fanafa'ahu dzalika wa finnar, maka dengan itu kemudian Abu Lahab itu memperoleh manfaat, karena itu tuh memperoleh manfaat tadi, ya, karena bahagianya, gembiranya, senangnya Abu Lahab kemudian diekspresikan dengan melepaskan status kebudakan Suwaibah. Disitulah kemudian diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam kitab Al-Iktifa bima tadammanahu
min Maghazi al-Mustafa. Nah, ada lagi. Nah, ini kitab Mauridus Soti fi Mauridil Hadi. Ini penulisnya Al-Hafiz Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Kalau ini syair ya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadhannu bil amdil ladzi tuli umrihi bi ahmada masruron wa mata muwahhada. Nah, ini di dalam kitab ini syair. Idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu. Ketika ketika telah ada, artinya sesuatu ini sudah jelas, hadza kafiron, orang kafir ini, Abu Lahab maksudnya, ja'a dhammuhu, sudah datang penghinaannya. Penghinaannya itu apa? Al-Lahab itu tabat jada. Kalau Abu Lahab yang sudah dinas di neraka, watabat yadahu gitu, dan tangannya itu kemudian dia menjadi hina, taban laka itu. Dan dia menjadi fil jahimi mukhallada, orang yang akan kekal di dalam neraka jahim. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima, tetapi telah datang kepadanya, kepada Abu Lahab itu, bahwa sungguhnya setiap hari Senin daiman seterusnya yukhaffafu anhu, diringankan atasnya lisururi bi ahmada, karena gembira atas lahirnya Sayyid Ahmad, itu Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Famadzannu bil abdil ladzi tuli umrihi. Terus bagaimana pendapatmu dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruron, bahagia gembira dengan Rasulullah, wa mata muwahhida, dan kemudian wafat dalam keadaan bertauhid. Maksudnya gini, kalau Abu Lahab saja yang sudah ada nasnya di Quran, di surat Al-Lahab, bahwa dia adalah orang yang celaka, tabban laka, ya, ketika dia bilang ke Rasulullah, tabban laka ya Muhammad, kemudian Allah menjawab tabbat yada, dan seterusnya. Kalau Allah sudah menjadikan Abu Lahab orang yang celaka di neraka gitu, sudah ada nasnya, padahal dia sudah ada nasnya, sudah jelas kekufurannya, sudah jelas tempatnya di neraka jahim, itu saja masih memperoleh keringanan setiap hari Senin karena dia bahagia atas lahirnya Rasulullah dan ditampakkan kebahagiaannya tadi dengan cara mengekspresikan kegembiraan itu. Terus bagaimana dengan orang-orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah dan wafat dalam keadaan iman? Nah, tentunya lebih jauh, ya, kebahagiaannya akan diperoleh. Nah, ini syair ini menyatakan seperti itu. Jadi mudah-mudahanlah kita banyak baca sholawat, kita cinta Rasul. Jadi kalau baca sholawat, walaupun sholawat itu apapun ya, sholawat itu macam-macam ya. Ada sholawat Fatih, ada sholawat Kamilah, sholawat macam-macam itu, macam-macam sholawat, sholawat Asghil dan lain sebagainya. Saya sih menyarankan kepada teman-teman sekalian, kepada siapapun, kita niatkan saja kita itu cinta Rasulullah. Walaupun nanti banyak asror, banyak rahasia-rahasia yang ada di sholawat itu. Jadi kita niatkan cinta Rasul. Nah, kalau kemudian dari cinta Rasul itu insya Allah itu nanti ada keberkahan-keberkahan tersendiri. Nah, baik. Itu cerita tentang Abu Lahab yang memperoleh keringanan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin melanjutkan di sini. Sebenarnya Abu Lahab itu memang memusuhi Rasulullah luar biasa. Ya, ini
saya pengen menyampaikan keluarganya. Oh, 49 ya, 549. Ya, beda 22 tahun lah. Rasulullah kan 571. Jadi Abu Lahab ini bin Abdul Muthalib lahirnya di Mekah 579, nanti meninggalnya tahun 624 miladiah. Istrinya Ummu Jamil, nanti ada juga di surat Al-Lahab itu. Ya. Di sana kan ada itu wamro'atuhu hammalatal hatab. Ummu Jamil ini panggilan. Ummu itu ibu, Jamil itu cantik. Jadi Abu Lahab itu orang yang ganteng, cakep gitu. Istrinya cantik. Kalau sekarang istri mungkin kayak apa, ratu kecantikan lah ya, ratu kecantikan, kira-kira gitu. Ummu Jamil itu. Nama aslinya Aura atau Arwah binti Harb bin Umayyah, saudaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini pemimpin Mekah waktu Fathu Mekah. Nah, Abu Sufyan itu ayahnya Muawiyah yang nanti ketika setelah kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, nah begitu Sayyidina Ali ini Muawiyah kan mulai nanti buat friksi-friksi ya itu ya. Jadi kalau kita belajar sirah seperti ini, sungguhnya ya kita akan memahami walaupun tidak banyak ya bagaimana kehidupan orang-orang sekarang gitu yang mungkin bisa berbeda pendapat dan lain sebagainya. Jadi tidak terlalu kemudian mengkultuskan kepada siapapun. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi putranya, anaknya Abu Lahab ini banyak ya, ada yang mengatakan 14, 7 laki-laki, 7 perempuan, ada yang mengatakan itu, tapi ada yang mengatakan enggak juga. Ya. Ini nama-nama yang ditemukan ya, nama-nama dari beberapa sirah itu. Ada namanya Utaibah, makanya tadi Abu Lahab itu disebut sebagai Abu Utaibah. Ini anaknya Abu Lahab namanya Utaibah. Utaibah bin Abu Lahab ini meninggal diterkam binatang buas pada saat itu. Tapi Utaibah ini termasuk anaknya Abu Lahab yang pernah dinikahkan dengan putri Rasulullah, Ummi Kalthum. Jadi Abu Lahab ini rumahnya tidak jauh dari Rasulullah, rumahnya. Satu ya. Yang kedua, Abu Lahab itu besan. Putri Rasulullah 2, Ummi Kalthum dan Sayyidah Ruqayyah. Itu menjadi menantunya Abu Lahab. Nah, ketika Abu Lahab ini pamannya Rasulullah, walaupun paman beda ini ya, ibu ya, ibu kalau tadi ibunya Abu Lahab dan ibunya Said Abdullah beda, tapi sama, ayahnya sama. Jadi apa yang ingin saya sampaikan? Saya ingin mengatakan begini, bahwa bisa jadi orang yang tidak sependapat dengan kita itu ya orang yang mungkin keluarga, bagian dari keluarga. Nyatanya ini bagian dari keluarga. Abu Lahab keluarga Rasul. Ya. Walaupun nanti anak-anaknya Abu Lahab juga, kecuali ini dalam riwayat itu, kecuali Utaibah, nah itu anak-anaknya Abu Lahab Islam semua. Nih ya, ada Khalidah binti Abi Lahab, ada Durrah binti Abi Lahab. Nah, Durrah ini termasuk perempuan
salah satu dari dua perempuan yang ikut apa namanya, ikut hijrah. Nah, ini termasuk rombongan pertama hijrah itu. Jadi Durrah itu termasuk orang yang rombongan pertama. Artinya apa? Berarti sebelum Islam menang, sebelum Fathu Mekah, ini Durrah sudah masuk Islam. Nah, ketika ikut ke Yathrib yang kemudian menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, ini Durrah termasuk rombongan itu. Nah, di sana seringkali rasa sakit itu, sakit hati ketika orang-orang Islam itu membaca surat Al-Lahab ini dalam sholatnya. Jadi, tapi nggak berani ngapa-ngapain, memang itu nyatanya ayat Quran, surat Al-Quran. Nah, jadi Durrah itu ya bagaimanapun juga itu ayahnya. Ya, tapi ya bagaimanapun juga ayah tetap sudah dinas oleh Allah. Nah, itulah jadi gejolak yang ada di dalam diri Durrah itu. Sehingga sampai satu ketika Rasul sudah sampai ke Madinah juga, kemudian orang-orang diingatkan untuk tidak membaca ya ayat itu supaya tidak menyakitkan hati Durrah. Nih, jadi sampai sebegitunya Rasulullah itu menjaga bagaimana agar orang itu nyaman. Ya. Nah, kalau ada namanya Utbah, nah ini juga tadi ya, Utbah bin Abu Lahab ini suami dari Sayyidah Ruqayyah. Nah, ini dua-duanya Ummi Kalsum dan Sayyidah Ruqayyah ini, Sayyidah Ummi Kalsum dan Sayyidah Ruqayyah itu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, ketika sudah mendeklarasikan diri sebagai Rasul gitu, saat itu juga Abu Lahab memerintahkan anaknya untuk menceraikan. Padahal diceritakan ini yang Utbah ini baru nikah itu, belum sempat, istilahnya bulan madu itu belum sempat itu. Jadi ya di sama ayahnya di ultimatum, kamu kalau nggak menceraikan istri kamu ya sudah tidak diakui keluarga. Nah, itu berarti ini kan orang-orang besar pada saat itu ya, sehingga menjadi wibawanya Abu Lahab mungkin di mata anak-anaknya juga besar juga. Nah, dari sini nanti Sayyidah Ummi Kalsum dan Sayyidah Ruqayyah ini yang kemudian nanti nikah dengan Sayyidina Utsman. Jadi makanya Sayyidina Utsman itu disebut Dzunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Itu karena Sayyidina Utsman itu menikahi dua putri Rasulullah, tapi tidak bareng, ya, tidak bareng. Jadi Bapak Ibu sekalian, pernikahan pada zaman sebelum Islam itu juga sama tata caranya dengan pernikahan yang syariatkan di dalam Islam ini. Makanya nikah-nikah yang dilakukan sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu itu pun tidak diulang. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu kemudian sudah Islam lagi, tidak diulang. Nah, karena itu juga modelnya memang sama. Nah, kembali kepada ini, hari ini saya bicara tentang sirah ya tadi ya. Jadi kemudian nih dari semua putra putri Abu Lahab ini diceritakan hanya Utaibah yang meninggal dalam keadaan kufur. Selain itu semua menjadi muslim dan muslimah. Ini Rasulullah hebatnya nih, Rasulullah hebatnya.
Jadi beliau nyabari Abu Lahab. Abu Lahab itu luar biasa. Abu Lahab dan istrinya itu bencinya kepada Rasulullah itu luar biasa. Pada musim haji itu masa itu juga ramai ya, masa itu juga ramai. Jadi banyak orang-orang luar negeri yang kemudian hadir di Ka'bah, di sekitaran Ka'bah untuk berhaji. Haji itu ada terus. Ya, termasuk sebelum Islam pada zaman jahiliyah itu ada haji, cuman tata caranya yang berbeda. Pada zaman haji itu orang ramai. Itu Abu Lahab seringkali mengikuti Rasulullah. Jadi berjalan itu di belakangnya Rasul. Sambil mengumumkan kepada orang-orang yang lewat, ini pembohong, 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 dibohong. Jadi mulutnya bilang pembohong, pembohong, tangannya sambil menggerakkan, meyakinkan orang, kakinya dalam satu riwayat sambil nendang-nendangi batu. Itu sampai satu riwayat Rasulullah tuh kakinya pernah luka juga karena ketendang-tendang batu itu. Jadi memang Abu Lahab ini luar biasa bencinya itu sama Nabi. Itu jadi itulah susahnya Rasulullah ya. Istrinya Abu Lahab diceritakan itu mencari kayu yang berduri dan lain sebagainya. Nanti kita cerita pada saat ayat-ayat kita sudah mulai mengkajinya lah. Saya ingin menyampaikan nih tentang tadi hal-hal yang dari awal. Nah, Utbah dan Mu'attab ini masuk Islamnya setelah Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah sudah bebas itu. Utbah sama Mu'attab ini kemudian masuk Islam, dan semenjak dia masuk Islam kemudian apa, berjanji terhadap dirinya sendiri, ingin istilahnya kayak memperbaiki ya dan membalas apa kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Pokoknya ini sehingga luar biasa. Ya, disinilah kita perlu juga mengambil pelajaran dari sini bahwa tidak semua orang yang kufur pada masanya itu kemudian akan melahirkan orang-orang generasi-generasi yang kafir, belum tentu. Orang yang jelek belum tentu melahirkan generasi-generasi yang jelek. Nah, makanya ini berbeda. Dalam konteks ini berbeda alirannya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan alirannya Nabi Nuh. Nah, itu berbeda itu. Kalau Nabi Nuh kan habiskan semua ya. Dan itu berbeda, dalam konteks ini berbeda. Dan memang kenyataannya banyak juga dari para tokoh-tokoh ya, para tokoh-tokoh yang memang menghalangi, memusuhi Rasulullah itu kemudian melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Nah, contoh lagi misalnya ada itu Walid Al-Mughirah itu kan orang kaya yang seolah-olah menghabiskan kekayaannya untuk menghancurkan perjuangan Rasulullah itu. Ya, Walid itu. Sehingga nyewa apapun disewa, yang penting bisa menghancurkan dan menghalang-halangi Rasulullah. Tapi kenyataannya dari Walid terlahir Khalid yang menjadi Muslim, menjadi panglima yang ketika memimpin perjuangan Islam nggak pernah kalah. Khalid itu nggak pernah kalah. Tapi akhirnya satu ketika justru pada masa Sayyidina Umar itu lagi jaya-jayanya Khalid, kemudian diganti. Nah, ini kontroversi juga itu. Keputusan Sayyidina Umar. Sedang jaya-jayanya sudah orang itu mengeluh-elukan Khalid semuanya, tiba-tiba Khalid langsung diganti tanpa alasan. Orang protes semua sama Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar ingin menyelamatkan Khalid
supaya tidak dielulukan oleh orang, ya, supaya tidak nanti menjadi timbul rasa-rasa yang mungkin merubah niatnya. Jadi itu kadang-kadang memang kita tidak bisa melihat secara langsung konteks-konteks seperti itu, walaupun banyak orang yang menghujat Sayyidina Umar pada saat itu karena tidak setuju dengan keputusannya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah 8:30 dan mungkin saya umumkan juga untuk majelis kita ini kelihatannya karena isanya ini agak mundur ya. Jadi waktunya isya ini agak mundur. Kelihatannya kalau misalnya